Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Beberapa waktu lalu, kami berkesempatan berbincang dengan Dr. Antonio, seorang ahli gizi dan kesehatan lansia. Beliau berbagi pengalaman yang cukup mengejutkan mengenai bahaya mengonsumsi terlalu banyak nasi putih, khususnya bagi lansia. Dr. Antonio menjelaskan bahwa kebiasaan makan nasi putih yang kita anggap wajar dan aman ini ternyata menyimpan bahaya tersembunyi yang perlu diwaspadai. Dan di video kali ini, kami akan bagikan informasi krusial ini kepada Anda semua, yaitu 6 bahaya nasi putih tersembunyi untuk lansia yang perlu Anda ketahui. Bapak dan Ibu, nasi putih adalah makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kita mengonsumsinya setiap hari, bahkan seringkali dalam jumlah besar, sebagai sumber energi utama. Kebiasaan ini sudah mendarah daging sejak kecil. Namun, seiring bertambahnya usia, terutama di atas 50 tahun, cara tubuh kita memproses makanan berubah secara signifikan. Apa yang dulu aman, kini mungkin perlu ditinjau ulang. Masalah utama dari nasi putih terletak pada proses pengolahannya. Untuk mendapatkan nasi putih yang bersih, mengilap, dan cepat matang, gabah padi harus melalui proses penggilingan yang intensif. Proses modern ini menghilangkan bagian-bagian terbaik dari beras, bekatul bran, dan mata beras germ. Padahal, kedua bagian inilah yang paling kaya akan serat, vitamin, terutama kelompok B, dan mineral penting. Apa yang tersisa setelah proses penggilingan adalah pati kosong, atau yang dikenal sebagai endosperma. Pati ini mengandung karbohidrat sederhana yang mudah dipecah oleh tubuh menjadi glukosa. Akibatnya, nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah secara cepat setelah dikonsumsi. Bagi lansia, lonjakan gula darah ini bisa sangat berbahaya. Selain masalah indeks glikemik, konsumsi nasi putih yang monoton juga dapat menyebabkan defisiensi nutrisi. Karena bekatul dan mata beras yang kaya nutrisi sudah dihilangkan, nasi putih menjadi minim serat, vitamin, dan mineral. Jika nasi putih menjadi porsi terbesar dari piring Anda setiap hari, Anda berisiko kekurangan nutrisi penting yang vital untuk kesehatan lansia. Tentu, bukan berarti nasi putih adalah racun dan harus dihindari sepenuhnya. Tujuan video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang potensi risiko yang mungkin tidak Anda sadari, terutama jika Anda mengonsumsinya secara berlebihan dan monoton. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat membuat pilihan yang lebih bijak untuk diet harian Anda. Video ini akan membahas secara mendalam 6 bahaya tersembunyi dari nasi putih bagi lansia, serta memberikan solusi praktis untuk mengatasinya. Informasi ini, Anda bisa melindungi diri dari berbagai masalah kesehatan yang tidak diinginkan dan tetap menjaga vitalitas di usia senja. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, inilah inti pembahasan kita. Menurut Dr. Antonio, ada 6 bahaya tersembunyi dari nasi putih yang perlu diwaspadai, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia lansia. Mari kita bahas satu persatu secara rinci. Titik 1, titik peningkatan risiko diabetes tipe 2. Nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi. Ini berarti karbohidrat dalam nasi putih sangat cepat diubah menjadi gula glukosa dalam darah, menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam dan cepat setelah makan. Pankreas harus bekerja sangat keras untuk memproduksi insulin guna menurunkan gula darah ini. Jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus setiap hari, dalam jangka panjang, sel-sel tubuh bisa menjadi resisten terhadap insulin, yang pada akhirnya dapat memicu perkembangan diabetes tipe kedua bagi lansia. Risiko ini semakin tinggi
karena metabolisme gula yang sudah melambat secara alami. Diabetes type 2 dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan masalah saraf. 2. Peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Lonjakan gula darah yang sering akibat konsumsi nasi putih berlebihan tidak hanya meningkatkan risiko diabetes, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan pembuluh darah. Gula darah tinggi dapat merusak dinding bagian dalam pembuluh darah, memicu peradangan, dan menyebabkan penumpukan plak. Atherosclerosis. Atherosclerosis adalah pengerasan dan penyempitan pembuluh darah yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Bagi lansia, pembuluh darah sudah cenderung kurang elastis, sehingga risiko ini semakin besar. 3. Kekurangan serat dan masalah pencernaan. Proses penggilingan nasi putih menghilangkan sebagian besar serat yang terdapat pada bekatul. Serat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kekurangan serat dapat menyebabkan berbagai masalah pada lansia, seperti sembelit kronis, buang air besar tidak teratur, dan divertikulosis. Serat juga berperan sebagai prebiotik yang memberi makan bakteri baik di usus. Tanpa serat yang cukup, mikrobioma usus bisa terganggu, memengaruhi kesehatan kekebalan tubuh dan penyerapan nutrisi. 4. Defisiensi. Nutrisi penting vitamin B dan mineral. Selain serat, proses pemurnian nasi putih juga menghilangkan sebagian besar vitamin B, kompleks B1, B3, B6, dan mineral penting seperti magnesium, fosfor, dan zat besi. Vitamin B kompleks sangat vital untuk metabolisme energi, fungsi saraf, dan kesehatan otak. Kekurangan vitamin B1, tiamin, dapat menyebabkan kelelahan kronis dan masalah neurologis. Jika nasi putih menjadi porsi terbesar dari diet lansia setiap hari, risiko defisiensi nutrisi ini sangat tinggi, yang dapat memengaruhi energi, suasana hati, fungsi kognitif, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. 5. Peningkatan berat badan dan obesitas sentral. Nasi putih adalah sumber kalori yang padat, tanpa memberikan rasa kenyang yang tahan lama karena rendah serat. Indeks glikemik yang tinggi juga dapat menyebabkan Anda cepat merasa lapar lagi setelah makan. Jika dikonsumsi berlebihan, kalori kosong ini dapat berkontribusi pada peningkatan berat badan, terutama penumpukan lemak di area perut. Obesitas sentral. Obesitas sentral sangat berbahaya karena terkait langsung dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan peradangan sistemik pada lansia. 6. Fluktuasi energi dan energy crash. Karena nasi putih dicerna dan diubah menjadi gula dengan sangat cepat, Anda mungkin akan merasakan lonjakan energi sesaat setelah makan. Ini seringkali diikuti oleh penurunan drastis kadar gula darah, energy crash, atau hipoglikemia reaktif yang membuat Anda merasa lesu, lelah, pusing, dan kurang fokus. Bagi lansia, fluktuasi energi semacam ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, menyebabkan rasa tidak nyaman, dan bahkan meningkatkan risiko jatuh akibat kelemahan atau pusing mendadak. Konsumsi nasi putih berlebihan setiap hari dapat membuat Anda terjebak dalam siklus naik turun energi yang melelahkan. Bapak dan Ibu, setelah mengetahui potensi bahaya nasi putih, jangan khawatir, ada banyak solusi praktis dan sehat yang bisa Anda terapkan. Kuncinya adalah mengganti kebiasaan dan memilih alternatif yang lebih baik. 1. Beralih ke beras merah atau beras coklat brown rice. Ini adalah langkah paling efektif. Beras merah atau beras coklat adalah biji-bijian utuh yang masih mempertahankan bekatul dan mata berasnya. Artinya, mereka kaya akan serat, vitamin B kompleks, magnesium, dan antioksidan. Manfaat: beras merah memiliki indeks glikemik yang jauh lebih rendah daripada nasi putih, sehingga melepaskan glukosa ke dalam darah secara lebih lambat dan stabil. Ini membantu menjaga kadar gula darah tetap terkontrol, mengurangi risiko diabetes, dan mencegah lonjakan serta penurunan energi drastis. Kandungan seratnya yang tinggi juga melancarkan pencernaan, membuat Anda kenyang lebih lama, dan membantu mengelola berat badan. Cara transisi, Anda tidak harus langsung beralih 100%. Mulailah dengan mencampur nasi putih
dan beras merah atau coklat. Secara bertahap, tingkatkan proporsi beras merah atau coklat hingga Anda terbiasa. 2. Kombinasikan nasi putih dengan sumber serat lain. Jika Anda sulit sepenuhnya meninggalkan nasi putih, kombinasikan dengan makanan tinggi serat lain dalam satu piring. Ini membantu melambatkan penyerapan gula dari nasi putih. Contoh, tambahkan banyak sayuran hijau, kacang-kacangan buncis, kacang panjang, atau serat lainnya seperti biji chia atau flaxseed yang direndam ke dalam hidangan nasi Anda. Serat akan membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dan memberikan rasa kenyang lebih lama. 3. Karangi. Porsi nasi putih. Seringkali, masalahnya bukan hanya jenis karbohidrat, tetapi juga porsinya. Banyak dari kita mengonsumsi nasi putih dalam porsi yang sangat besar. Kurangi porsi nasi putih Anda secara bertahap. Tips: ganti sebagian porsi nasi putih Anda dengan sayuran non-pati seperti brokoli, kembang kol, bayam, protein tanpa lemak, ikan, ayam, tahu tempe, atau sumber karbohidrat kompleks lain seperti ubi jalar, kentang kukus, atau jagung. Ini membantu menyeimbangkan asupan makronutrisi Anda dan mengurangi beban karbohidrat. Sederhana. 4. Pilih sumber karbohidrat lain yang lebih sehat. Diversifikasi sumber karbohidrat Anda. Jangan hanya bergantung pada nasi. Contoh, ubi jalar kukus atau rebus, kentang rebus atau kukus, jagung rebus, singkong rebus, atau quinoa adalah alternatif karbohidrat kompleks yang sangat baik. Mereka kaya serat, vitamin, dan mineral, serta memiliki indeks glikemik lebih rendah. Ini memberikan variasi nutrisi dan mengurangi paparan karbohidrat olahan. 5. Perhatikan waktu konsumsi. Jika Anda masih mengonsumsi nasi putih, hindari mengonsumsinya dalam jumlah besar di malam hari, terutama sebelum tidur. Karbohidrat sederhana yang cepat diserap dapat memicu lonjakan gula darah dan membebani sistem metabolisme saat tubuh seharusnya beristirahat. Ini juga bisa memperburuk masalah tidur atau sering buang air kecil di malam hari bagi lansia. 6. Jangan lupakan protein dan lemak sehat. Selalu kombinasikan karbohidrat, termasuk nasi dengan protein tanpa lemak ikan, ayam, tahu, tempe, telur, dan lemak sehat alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan. Protein dan lemak membantu memperlambat pencernaan karbohidrat, menstabilkan gula darah, dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga mencegah Anda dari makan berlebihan dan mengurangi energy crash. Dengan menerapkan solusi ini, Anda bisa mengurangi risiko bahaya nasi putih dan tetap mendapatkan energi yang dibutuhkan tanpa mengorbankan kesehatan jangka panjang Anda. Bapak dan Ibu, setelah memahami bahaya nasi putih dan solusinya, marilah kita terapkan prinsip takaran aman dan gaya hidup holistik untuk kesehatan optimal di usia senja. Takaran aman untuk nasi putih jika masih dikonsumsi. Jika Anda memilih untuk tetap mengonsumsi nasi putih, batasi porsinya. Untuk lansia, porsi yang disarankan adalah setengah hingga 1 centong nasi, sekitar 50-100 gram per kali makan, tidak lebih dari 1-2 kali sehari. Selalu prioritaskan konsumsi di pagi atau siang hari, dan sangat disarankan untuk menghindari nasi putih dimakan malam. Takaran aman untuk alternatif karbohidrat sehat. Beras merah atau coklat, mulai dengan porsi yang sama dengan nasi putih yang biasa Anda makan, sekitar 1-2 centong nasi, dan sesuaikan dengan kebutuhan energi Anda. Ubi jalar atau kentang kukus atau rebus, 1-2 buah ukuran sedang sebagai pengganti nasi. Jagung rebus, 1-2 buah jagung utuh. Pentingnya diversifikasi diet. Jangan hanya terpaku pada satu jenis karbohidrat. Variasikan sumber karbohidrat, protein, lemak sehat, dan tentu saja sayur serta buah setiap hari. Diet yang beragam memastikan Anda mendapatkan semua vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh lansia. Gaya hidup aktif. Pola makan sehat harus diimbangi dengan aktivitas fisik ringan yang teratur.
Olahraga membantu tubuh memproses gula dengan lebih efisien dan menjaga berat badan ideal. Durasi yang aman untuk lansia adalah minimal 30 menit 3-5 kali seminggu dengan intensitas ringan hingga sedang seperti jalan kaki, berenang, bersepeda, statis, atau tai chi. Konsultasi medis. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, masalah ginjal, atau sedang mengonsumsi obat-obatan, wajib berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum melakukan perubahan signifikan pada diet Anda. Mereka dapat memberikan panduan nutrisi yang aman dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, Bapak dan Ibu. Kita telah membahas secara komprehensif tentang 6 bahaya tersembunyi nasi putih bagi lansia yang perlu Anda ketahui. Dari peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung dan stroke, hingga kekurangan serat yang memicu masalah pencernaan, defisiensi nutrisi, peningkatan berat badan, dan fluktuasi energi yang melelahkan. Kasus yang dibagikan Dr. Antonio menjadi pengingat bahwa kebiasaan makan yang kita anggap normal sejak muda bisa jadi kurang ideal di usia senja. Proses pengolahan nasi putih menghilangkan bagian terbaiknya, menyisakan pati kosong yang berdampak cepat pada gula darah dan minim nutrisi penting. Namun, Anda tidak perlu panik. Kami juga telah memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan beralih ke beras merah atau coklat, mengombinasikan nasi putih dengan serat, mengurangi porsi, memilih karbohidrat sehat lain, serta memperhatikan waktu konsumsi. Kunci utama adalah diversifikasi, diet, dan moderasi. Ingatlah, tubuh lansia Anda adalah aset paling berharga. Dengan pengetahuan yang tepat dan pilihan makanan yang bijak, Anda bisa menjaga vitalitas, mencegah berbagai penyakit kronis, dan menikmati hidup sehat serta aktif di usia emas. Jangan biarkan bahaya tersembunyi ini merenggut kualitas hidup Anda. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda kini lebih memahami pentingnya memilih karbohidrat yang tepat dan siap untuk membuat perubahan positif pada diet Anda? Ayo, hindari kebiasaan buruk seperti mengonsumsi nasi putih berlebihan setiap hari, mengabaikan sinyal tubuh, atau melewatkan pentingnya variasi nutrisi. Mulailah dengan langkah kecil untuk mengganti atau mengurangi nasi putih Anda hari ini. Jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia, kerabat, atau siapapun yang mungkin perlu mengetahui tentang bahaya tersembunyi nasi putih. Bersama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat dan berpengetahuan.